Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita lanjutkan lagi surah Yasin ayat 19, 20 sampai 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Tafsirnya ayat 19. Falamma sami'a ar-rasulu hadza minhum qalu ta'irukum ma'akum. Lalu ketika para utusan itu mendengar hal ini dari penduduk Antakiyah, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Jadi maksud ayat 19 ini adalah sebagai berikut. Ai asabakum su'mukum bikufrikum wa bikisbikum. Yakni asabakum su'mu. Yakni kalian telah tertimpa oleh kesialan kalian sendiri dengan sebab kekufuran kalian dan dengan sebab pendustaan kalian. Maksudnya kalian tertimpa oleh kesialan. Maksud dari ayat ini ditafsirkan adalah bahwasannya kemalangan yang ada di kota itu bukan disebabkan oleh utusan itu, oleh 3 utusan yang dari Nabi Isa itu, tapi oleh kesalahan mereka sendiri. Karena pada diri mereka itu sebagian besar penduduknya itu adalah sifatnya kufur, ingkar, dan tidak bersyukur. Dusta merajalela di mana-mana, sehingga muncul kesialan-kesialan, kesulitan-kesulitan, dan berbagai masalah di kota itu. Jika kufur itu ada pada diri seseorang, maka sudah tentu syukur itu tidak ada pada diri orang tersebut. Karena ia ingkar. Jadi tidak mungkin keingkaran disatukan dengan kesyukuran, berada di tempat yang sama pada diri seseorang. Jika syukur itu tidak ada pada diri seseorang, maka segala sesuatu dirasa tidak cukup. Maka segala sesuatu selalu merasa kurang. Berapapun banyaknya, berapapun besarnya apa yang dikaruniakan Allah kepada orang itu, tetap ia selalu merasa berkekurangan. Karena ia kufur akan nikmat.
Akibat rasa kekurangan itu sehingga timbul rasa serakah pada diri orang-orang di kota itu. Hawa nafsu serakah ini akan menuntun seseorang untuk memenuhi keinginannya dengan berbagai macam cara, termasuk berdusta untuk mendapatkan atau untuk memenuhi keinginannya. Sehingga pada ayat ini dikatakan kesialan itu menimpa akibat kekufuran dan dusta di antara kalian. Akibat tidak adanya qanaah pada diri orang itu atau tidak merasa cukup atas karunia yang Allah berikan, maka timbul bangkit nafsu serakah pada diri orang itu. Itu sudah otomatis. Hilang qanaah, nafsu serakah akan bangkit pada diri orang tersebut. Maka ia mengendalikan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dan berkumpul di suatu negeri banyak terdapat pada diri orang, maka akan muncul kesialan, akan muncul masalah-masalah yang ada di sekitar itu. Ketidakjujuran, penipuan, perampokan, bahkan pembunuhan untuk memenuhi hasrat nafsu serakah itu yang diawali dari dusta tadi. Untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berdusta, karena kalau tidak berdusta kebutuhannya ia rasa tidak akan terpenuhi. Pedagang dan pembeli, mereka semua saling menipu. Pembeli menipu pedagangnya, pedagangnya pun menipu pembelinya. Tokoh agama menipu umatnya, umatnya pun menipu tokoh agamanya. Para pembesar menipu rakyat kecil, demikian pula rakyat kecil akan menipu para pembesarnya. Mereka saling berdusta, saling menipu, saling mengakali, sehingga kekacauan, kesialan akan muncul di negeri itu. Pada diri manusia harus ada sifat qanaah. Maka kalau ada sifat qanaah, nafsu serakah itu tidak akan muncul. Ia tertahan, ia tertutup, ia dicegah oleh sifat qanaah. Sifat qanaah itu merasa cukup atas karunia Allah Ta'ala terhadap dirinya, sehingga timbul rasa syukur pada dirinya.